teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tindakan aborsi dalam etika Kristen. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Trivena Francisco Tajulu, NIM 23011101075. Nama saya Mary Jane Manurung dengan NIM 230710101164. Perkenalkan, nama saya Lili Karna Rajugugu dengan NIM 2307101041. Saya Apmarune Suburian dengan NIM 230810201121. Saya Florencia Prima Devi dengan NIM 230810201133. Selamat menyaksikan. Tahu nggak? Ternyata WHO mencatat setiap tahunnya hampir setengah dari semua kehamilan berakhir dengan yang namanya kehamilan tak diinginkan, yaitu sekitar 121 juta kehamilan tak diinginkan. Itu artinya 6 dari 10 kehamilan tak diinginkan ini berakhir dengan yang namanya aborsi. Seperti yang kita ketahui bahwa aborsi atau tindakan pengguguran kandungan ini yaitu dikeluarkannya janin dari rahim ibunya sebelum janin ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim ibunya. Lalu, apa kata Alkitab terkait dengan isu aborsi ini? Masih banyak perdebatan terkait dengan isu aborsi ini. Bagi mereka yang menentang yang namanya aborsi ini bersekukuh bahwa sejatinya bayi dalam kandungan itu adalah manusia yang memiliki hak untuk hidup. Sebaliknya, bagi mereka yang setuju dengan yang namanya tindakan aborsi ini, terkhusus bagi mereka yang melakukan tindakan aborsi ini, menganggap bahwa mereka memiliki hak lebih atas tubuh mereka sendiri. Lalu, itulah mengapa kami mengangkat topik tentang aborsi ini terkait dengan isu moralnya, etika, agama, hukum, dan medis. Alkitab menunjukkan bahwa bayi itu sepenuhnya adalah manusia. Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan menaruh perhatian khusus terkait hal ini. Mari kita ambil salah satu kitab yang tertulis dalam Yeremia 1 ayat 5, yaitu berbicara tentang sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam Alkitab ini kita bisa lihat 3 kata utamanya, yaitu mengenal, menguduskan, dan menetapkan. Dalam kata Alkitab ini berarti kita tahu betul bahwa sejatinya janin dalam kandungan seorang ibu itu memiliki peran besar bagi kehidupan kedepannya, atau yang disebut dengan generasi baru. Jadi ketika kita memberikan kesempatan kepada janin itu untuk tetap hidup, itu artinya kita telah memberi jalan bagi kehidupan baru nantinya tentang generasi baru. Nah, itu artinya tindakan aborsi ini adalah salah satu tindakan yang menghancurkan rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang melakukan pembunuhan terhadap janin di dalam kandungan. Itu artinya kita melanggar salah satu perintah Tuhan dari 10 perintah Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1-13, yaitu janganlah membunuh. Nah, muncul pertanyaan, kalau begitu dalam dunia medis atau hukum, apakah aborsi itu sesuatu yang tabu? Mari kita bahas selanjutnya. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan aborsi. Yang pertama, kita dapat melihat dari faktor medis. Hal pertama yaitu kehamilan yang tidak diinginkan karena alasan kegagalan kontrasepsi, hubungan seksual yang dilakukan secara paksa, atau kehamilan seorang ibu yang mengandung terlalu muda ataupun terlalu tua. Yang kedua yaitu kelainan pada janin. Ketika orang tua mengetahui bahwa janin yang dikandung oleh istrinya mengalami kelainan janin yang fatal, maka akan diaborsi karena takut akan terjadi komplikasi kehamilan yang beresiko terhadap ibu dan anak yang dikandung. Yang kedua, kita dapat melihat dari faktor ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika memiliki seorang anak dalam membesarkannya, kita membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, ketika orang tua tidak memiliki finansial yang kuat, mereka memilih untuk mengaborsi. Yang ketiga, kita dapat melihat dari faktor sosial. Ketika seorang wanita hamil di luar nikah, mereka akan mendapatkan stereotip yang negatif dari masyarakat. Oleh karena itu ada keinginan untuk mengaborsi. Keempat, faktor psikologis. Seseorang yang pernah melakukan tindakan aborsi pasti pernah mengalami kecemasan dan depresi yang mendorong dia untuk melakukan aborsi.
Nah teman-teman, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu terbersih di pikiran kita bagaimana sih perspektif medis dan hukum terkait tindakan aborsi. Pertama, ditinjau dari segi medis, tidak ada batasan untuk melaksanakan yang namanya tindakan aborsi. Ketika ada indikasi untuk melakukannya, barulah aborsi dilakukan, di mana indikasi kedaruratan medis tersebut adalah sesuatu yang berubah-ubah, maka sebenarnya sangatlah tidak dibenarkan untuk melaksanakan aborsi. Namun, guna menyelamatkan nyawa seorang ibu, indikasi kedaruratan medis tadi dilakukan dengan beberapa syarat. Teman-teman bisa lihat di sebelah saya, tertera dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, terdapat 5 syarat yang harus dilalui untuk melaksanakan aborsi, dan itu pun harus melalui konseling kepada dokter yang profesional di bidangnya. Kemudian bagaimana dalam perspektif hukum di Indonesia terkait tindakan aborsi? Sebenarnya dalam KUHP yang sebelumnya, semua tindakan aborsi sangatlah tidak dibenarkan. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tertera dalam pasal 75, aborsi yang diperbolehkan adalah aborsi provokatus medikalis yang dilakukan karena indikasi kedaruratan medis yang seperti saya bilang. Teman-teman, perlu ditegaskan, indikasi kedaruratan medis adalah sesuatu yang benar-benar harus dilakukan untuk pengambilan tindakan medis guna menyelamatkan nyawa seorang ibu. Dan dalam hal ini tertera dalam pasal 77, pemerintah wajib melindungi seorang perempuan dari tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak bertanggung jawab, dan bertentangan dengan norma agama serta undang-undang. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai aborsi secara umum. Seperti yang kita ketahui, aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehidupan janin dalam kandungan. Dan dalam pandangan etika Kristen, tindakan ini sangat tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa kehidupan manusia merupakan anugerah suci dari Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarannya dan mengasihi setiap kehidupan manusia. Bahkan, kesucian kehidupan manusia sangat penting sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Salah satu prinsip utama dalam etika Kristen adalah kasih, di mana kasih mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dan sesama umat manusia. Hal ini mengartikan tindakan aborsi yang mengakhiri kehidupan manusia atau kehidupan makhluk yang belum dilahirkan ke dunia merupakan tindakan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan prinsip kasih. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip seperti teguran terhadap dosa, pengampunan, dan menghindari penghakiman yang berperan penting dalam pengambilan keputusan bagi umat Kristen dalam tindakan aborsi. Jadi kesimpulannya adalah aborsi merupakan hal yang kontroversial dan juga kompleks. Namun aborsi terjadi karena beberapa faktor, salah satunya masalah ekonomi, ketakutan sanksi sosial karena hamil terjadi di luar nikah, dan masalah kesehatan. Dan dalam perspektif medis, aborsi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Namun, aborsi harus dilakukan dengan persyaratan yang sudah tertulis di dalam pasal 76. Salah satunya, usia kandungan tidak mencapai 6 minggu, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dan pelayanan medis yang sudah memenuhi persyaratan. Lalu di dalam etika Kristen, aborsi merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip moral Kristen. Prinsip moral Kristen merupakan hal yang penting untuk umat Kristen untuk menjalani hidup mereka. Salah satu prinsipnya adalah menegur dosa dengan kehatian yang tertulis di dalam Amsal 27 ayat 6. Jadi, jika ingin melakukan aborsi, harus dengan tindakan, pikiran yang rasional, dan harus memikirkan etika Kristen yang sudah ada. Gimana Mbak? Selanjutnya, alasan ibu harus berapa bahwa kehidupan, bener gak sih? Memenuhi persyaratan.